Dalam tradisi agama Buddha dikenal beberapa hari besar yang biasa diperingati setiap tahunnya, mulai dari Magha Puja yang biasa diperingati pada bulan Februari, kemudian ada Waisak yang diperingati pada bulan Mei, kemudian disusul dengan Asada yang diperingati pada bulan Juli, dan di akhir Wasa ada perayaan Katina atau persembahan kebutuhan 4 kebutuhan pokok kepada para bhikkhu. Dalam setiap perayaan seperti Magha Puja, kemudian Asada dan juga Katina, ada tema dan juga ada suta ataupun syair yang berkaitan dengan perayaan tersebut. Magha Puja misalnya dikaitkan dengan syair dalam Dhammapada, yaitu syair 183 rasanya, 184 dan 185 kalau saya tidak salah ingat. Dan kemudian Asada dikaitkan dengan Dhammacakkappavattana Sutta, serta Katina dikaitkan dengan berbagai macam sutta yang ada kaitannya dengan berdana. Sejauh ini, sebagaimana yang saya ketahui, hanya pada perayaan Waisak saja yang tidak memiliki keterkaitan secara khusus terhadap sutta-sutta maupun syair-syair yang ada dalam Tipitaka. Nah, oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu saya melakukan penelitian dan saya menemukan ternyata ada 4 syair, atau tepatnya 3 syair, karena satu itu hanya sebuah kalimat sebenarnya, yang bisa dikaitkan secara langsung dengan fenomena Waisak, baik itu pada saat fenomena kelahiran, fenomena pencerahan, maupun fenomena wafatnya Sang Buddha. Nah, syair-syair ini saya telusuri, saya cari, dan kemudian ternyata bisa ditemukan dalam sutta maupun dalam Dhammapada. Nah, dengan fenomena atau dengan keterkaitannya terhadap fenomena kelahiran Pangeran Siddhartha misalnya, di situ ada 2 sutta yang memuat statement, memuat ungkapan atau memuat syair yang berkaitan secara langsung dengan kelahiran Pangeran Siddhartha. Biasanya syair-syair ini hanya
dibacakan, dihafalkan, ataupun dipelajari oleh anak-anak sekolah minggu. Padahal statement ini, syair ini ada dalam Acarya Abhuta Sutta dalam Majjhima Nikaya maupun dalam Mahapadana Sutta dalam Digha Nikaya. Ya, statement tersebut berbunyi, aku hamasming lokasa, jeto hamasming lokasa, seto hamasming lokasa, ayamanti majati, nati dani punabahu. Nah, sejauh ini saya mengira bahwa statement ini muncul dari kata-kata atau kitab komentar. Namun prasangka saya tersebut salah ketika saya menelusuri, saya mencari dan menemukannya di dalam sutta secara langsung, yaitu dalam Majjhima Nikaya maupun dalam Digha Nikaya. Nah, statement ini diucapkan secara langsung ketika Pangeran Siddhartha itu baru dilahirkan. Dan dalam sutta tersebut diceritakan, disampaikan, dituliskan bahwa begitu dilahirkan, sang pangeran melangkah 7 langkah ke arah utara, dan di akhir langkahnya tersebut mengucapkan syair ini, aku adalah pemimpin di dunia ini, memiliki supremasi atau yang tertinggi di dunia ini. Saya adalah yang paling senior di dunia ini. Ini adalah kelahiran terakhir saya. Tidak akan ada lagi kelahiran kembali bagi saya. Sebenarnya kalau kita melihat tepat begitu dilahirkan sang pangeran memiliki rasa percaya diri, memiliki keyakinan terhadap diri sendiri, memiliki pengetahuan secara langsung terhadap dirinya sendiri. Apakah statement ini benar atau tidak? Ataukah statement ini hanya edisi belakangan, ataukah memang sudah ada sejak awal? Apa yang seharusnya kita pahami, kita mengerti adalah bahwa bagaimana syair ini mampu memberikan semangat, mampu memberikan motivasi, mampu memberikan pemahaman bahwa sejak awal Pangeran Siddhartha telah memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Aku hamasming lokasa, saya adalah pemimpin di dunia ini. Kata loka atau dunia itu memiliki 2 arti. Yang pertama itu diartikan secara sempit, dan yang kedua diartikan secara luas. Yang pertama diartikan secara internal, dan yang kedua diartikan secara eksternal. Secara internal atau secara sempit, kata loka itu berarti mengacu pada dunia pengalaman, dunia sendiri. Sementara secara eksternal atau secara luas, kata loka itu mengacu pada dunia secara umum. Di sini kalau kemudian kita mengacu pada pengalaman secara langsung, karena Sang Buddha itu nanti setelah mencapai pencerahan lebih mengutamakan pada pengalaman secara langsung, pada pengalaman yang realistik, bahwa beliau adalah pemimpin di dunia. Artinya beliau mampu memimpin dunia pengalamannya sendiri, tidak terombang-ambing, tidak kemudian
pelin-pelan lari ke sana kemari, terbawa oleh arus dunia, terbawa oleh arus pandangan di dunia yang jumlahnya tidak terhitung lagi. Beliau memiliki keyakinan terhadap pengalamannya sendiri, terhadap dunia pengalamannya sendiri. Nah, oleh karena itulah, apapun yang disebut sebagai kebenaran yang sejati, kebenaran yang luhur, kesunyataan mulia, itu adalah yang berkaitan secara langsung dengan pengalaman sendiri. Kemarahan itu adalah kebenaran sejati. Kebencian itu adalah kebenaran sejati. Demikian pula kedamaian batin itu juga kebenaran yang sejati, kebenaran yang mulia. Dikatakan keduanya, baik itu kemarahan, kebencian, kedamaian, ataupun ketenangan batin, sebagai kebenaran mulia, kebenaran yang sejati. Karena memang kedua-duanya itu benar-benar terjadi dalam diri kita. Itu bukan rekayasa, bukan pula halusinasi, karangan, ataupun yang lainnya. Kemarahan dan kebencian akan berkaitan dengan kebenaran mulia nomor 2, yaitu wibawa tanha. Sementara kedamaian batin, ketenangan, itu berkaitan dengan kebenaran mulia nomor 3. Disinilah yang patut kita pahami, patut kita mengerti, bahwa sejak awal Pangeran Siddhartha yang kelak akan menjadi Buddha, menjadi guru kita semuanya, telah mampu membangun rasa percaya diri, keyakinan terhadap diri sendiri, bahwa beliau akan mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan di situ juga dikatakan bahwa beliau itu adalah orang yang memiliki supremasi di dunia ini, memiliki keunggulan di dunia ini, dan beliau adalah yang paling senior. Di situ juga dalam statement ini, dalam syair ini, syair yang berkaitan secara langsung dengan kelahiran kembali ini, beliau memiliki keyakinan bahwa ini adalah kelahirannya yang kembali, kelahirannya yang terakhir, dan tidak ada kelahiran yang akan datang. Statement yang terakhir ini bisa dianggap sebagai semacam tekad, semacam keinginan, semacam kehendak, bahwa kelahiran yang sekarang itu dijadikan sebagai roda, sebagai sarana, sebagai landasan untuk mengakhiri roda samsara. Kalau tadi di 2 kalimat, 3 kalimat pertama kata loka itu telah dipergunakan, di sini kelahiran saat ini dipergunakan untuk menghentikan dunia samsara, dunia pengembaraan yang tiada akhirnya, itu dihentikan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga.
Tidak ada kehendak untuk memperpanjang. Tidak ada keinginan untuk terus melanjutkan perjalanan samsara ini. Karena dalam berbagai kesempatan Sang Buddha telah mengulas bahwa kelahiran kembali itu tak ubahnya seperti tai, ya, seperti kotoran yang keluar dari dubur kita, sekalipun hanya seujung kuku, itu sangat menjijikkan, tidak dikehendaki. Lalu mengapa kita kemudian sebagai umat Buddha kemudian memiliki tekad, memiliki niat agar terus terlahir kembali? Lalu mengapa kita ingin dilahirkan terus menerus? Kita menganggap kehidupan ini sangat hina dan kehidupan yang akan datang, kehidupan selanjutnya itu lebih mulia. Kalau kita belajar dari syair ini, jelas-jelas Sang Pangeran menghargai kehidupan saat ini, bahwa kehidupan saat ini adalah yang terbaik. Oleh karena itu perlu dijadikan sebagai roda, perlu dijadikan sebagai kendaraan, perlu dijadikan sebagai landasan untuk berjuang mengakhiri penderitaan. Digunakan sebagai sarana untuk menghentikan roda penderitaan tepat dalam momen saat ini juga. Kelahiran samsara tidak perlu diperpanjang hingga dalam kehidupan yang akan datang. Cukup sampai di sini. Oleh karena itulah mengapa dengan penuh keyakinan Sang Pangeran kemudian menyebutkan ayam Mantimajati ini adalah kelahiran yang terakhir. Ayam Antima ini yang terakhir, jati kelahiran. Ini adalah kelahiran yang terakhir. Nati Dani Punapau. Tidak ada kelahiran kembali. Tekad, keberanian, semangat semacam inilah yang sebenarnya perlu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita juga memiliki motivasi untuk mengakhiri penderitaan itu tepat dalam kehidupan sekarang ini. Semangat semacam inilah yang perlu kita tanamkan secara kuat agar kita tidak menghendaki kotoran, tai, sekalipun itu hanya seujung kuku. Katakanlah kita habis buang air besar, sekalipun tangan kita tampak bersih, ya, begitu kita habis pergunakan untuk cebok, sekalipun tangan kita tampak bersih, masih kita sabuni, masih kita pergunakan pembersih. Apalagi ini ada tersisa seujung kuku. Apakah itu tidak jauh lebih menjijikkan? Nah, oleh karena itulah Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi, membangkitkan rasa percaya diri bahwa kita memiliki kemampuan, memiliki
kekuatan untuk mengakhiri penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Semua manusia, laki-laki ataupun perempuan, yang berjubah ataupun tidak, semuanya memiliki kemampuan yang sama, memiliki potensi yang tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itu, marilah kita berjuang, kita bertekad, kita berusaha semaksimal mungkin agar roda samsara bisa diakhiri dalam kehidupan sekarang ini juga, sehingga tidak ada kelahiran kembali yang berulang-ulang. Ini adalah syair yang pertama, syair yang berkaitan secara langsung dengan kelahiran kembali dapat ditemukan dalam Acarya Abhuta Sutta dan juga dalam Mahapadana Sutta. Ya, tentu berbeda dengan Makapuja maupun dalam Asada ataupun katakanlah dengan Katina, yang syairnya atau sutanya itu menjadi satu. Dalam Waisak, syairnya itu ditemukan dalam beberapa tempat. Kalau tadi kita telah ulas, telah kita bahas tentang syair yang berkaitan dengan kelahiran, ada dua syair yang diucapkan oleh Sang Buddha tepat ketika beliau mencapai pencerahan. Syair ini dapat ditemukan dalam Dhammapada 153 dan 154. Ya, jadi bisa dilihat, bisa dibaca secara langsung. Bunyinya adalah aneka jati sangsara, sandawisang anipisang, gahakarang gawisanto duka jati punah-punah, gahakaraka ditosi punagehang nakahasi, sabate pasuka baga gahakutang wisangkata, wisangkaragatang citang tanha kaya matjaga. Ini dua syair yang ditemukan dalam Dhammapada dan diutarakan oleh Sang Buddha setelah beliau mencapai pencerahan. Syair yang pertama atau syair 153 itu artinya melalui kelahiran kembali yang berulang-ulang atau kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya, saya telah mengembara untuk mencari, tapi tidak menemukan pembangun rumah. Sungguh sangat meyakinkan, sungguh sangat menyakitkan kelahiran kembali yang terus berulang. Nah, ini menceritakan ya, bagaimana pengembaraan beliau yang terus berulang-ulang. Kita seringkali digambarkan bahwa kita itu telah terlahir kembali yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seringkali Sang Buddha mengatakan Pubakoti nak panyayati, masa lampau itu tidak bisa diketahui, karena kita terlahir begitu banyak, kita terlahir begitu sulit untuk dihitung jumlahnya.
dalam kehidupan yang lampau kita telah menjadi ini ataupun itu. Sekarang kita baru dalam kehidupan sekarang kita terlahir sebagai manusia. Dalam kehidupan sekarang kita beruntung untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, di sini Sang Buddha ingin menekankan bahwa kita itu telah terlahir kembali melalui kelahiran yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan dalam kelahiran kembali itu kita terus menderita. Dalam kelahiran kembali tersebut, dalam setiap kelahiran kembali tersebut, kita terus hidup dalam duka. Dan kita tidak mampu memahami mengapa kita harus menderita, di mana apa sebabnya. Itu tidak kita paham. Oleh karena itulah kelahiran kembali itu terus terjadi. Karena kita tidak mengerti, kita tidak mampu melihat sebab kelahiran kembali ini, akhirnya kita begitu waktunya sudah tiba, meninggal dan terlahir kembali, meninggal dan terlahir kembali, meninggal dan terlahir kembali, demikian seterusnya tanpa kenal henti. Kalau kita tidak mengakhiri penderitaan, tidak mengakhiri samsara dalam kehidupan sekarang ini, kita pun tidak punya kepastian, tidak mengetahui entah berapa kali lagi kehidupan kita masih akan terus berlanjut. Entah akan berapa ribu kali kelahiran kembali akan terjadi pada diri kita. Daripada kita terjerumus dalam ketidakpastian, mengapa kita tidak lakukan sesuatu yang benar-benar pasti? Mengapa tidak kita lakukan sesuatu yang memang nyata? Mengapa kita harus berhayal dalam kehidupan yang akan datang, bahwa dalam kehidupan yang akan datang itu lebih baik, bahwa dalam kehidupan yang akan datang kita punya kesempatan untuk praktek, bahwa dalam kehidupan yang akan datang kita akan memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan ajaran yang benar, ajaran yang membebaskan. Kalau dalam kehidupan sekarang ini kita sudah bertemu dengan Dhamma, telah bertemu dengan ajaran yang membebaskan, mengapa tidak berjuang sekarang ini? Mengapa tidak bertekad tepat dalam kehidupan sekarang ini? Mengapa kita tidak melakukan yang terbaik tepat dalam kehidupan sekarang ini? Mengapa kita senang bermimpi, berhayal dan berhalusinasi akan kehidupan yang akan datang? Kalau dalam kehidupan yang akan datang kita terlahir sebagai monyet, terlahir sebagai kata, terlahir sebagai ular dan sebagainya, siapa yang tahu? Siapa yang bisa memastikan? Kalau dalam kehidupan yang akan datang kemudian kita terlahir di daerah yang penuh dengan konflik, kalau dalam kelahiran yang akan datang kita hidup dalam penderitaan yang jauh lebih mengerikan, sehingga tidak punya kesempatan untuk praktek, siapa yang bisa memastikan itu? Kita hanya berhayal bahwa dalam kehidupan yang akan datang kita akan terlahir di tempat yang enak, tempat yang menyenangkan, tempat yang bisa dipergunakan untuk praktek. Itu adalah hayalan kita. Tetapi siapa yang bisa memastikan? Tidak ada. Tidak ada yang memastikan bahwa kita akan punya kesempatan untuk praktek dalam kehidupan yang akan datang, kecuali mereka yang benar-benar sudah punya kepastian dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang memang prakteknya sudah bagus, ada orang-orang yang memang
kemampuan untuk praktek itu sudah mapan, mereka punya keyakinan yang begitu kuat sehingga tidak lagi muncul kebingungan. Mereka tahu bahwa praktek mereka belum selesai, tetapi mereka tidak punya kebingungan. Mereka punya keyakinan yang kuat bahwa mereka tidak mungkin terlahir kembali di alam yang rendah. Ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi pada umumnya kebanyakan orang itu adalah orang-orang yang masih terjebak dalam kebingungan, terjebak dalam ketidakpastian bahwa mereka tidak punya kepastian akan terlahir di mana. Nah, oleh karena itu, kalau saja dalam momen begitu lahir Pangeran Siddhartha sudah punya keyakinan, mengapa kita yang sudah cukup umur, mengapa kita yang memang tahu secara pasti, punya kemampuan, punya kekuatan bertemu dengan Dhamma, masih ingin mengulang kelahiran kembali? Bahwa padahal di sini jelas sangat jelas disebutkan oleh Sang Buddha, dukkha jati punah-punah. Kelahiran kembali itu penuh dengan duka, atau juga bisa diterjemahkan sungguh sangat menyakitkan kelahiran kembali yang berulang-ulang itu. Nah, oleh karena itu, kalau memang kelahiran kembali itu sangat menyakitkan, kalau memang kelahiran kembali itu tidak enak, mengapa kita ingin mengulanginya? Mengapa kita ingin terlahir kembali? Mengapa kita ingin tetap terus ada? Sebenarnya semua ini bisa terjadi karena, sekali lagi, tanha itu masih sangat kuat, tertanam begitu kuat dalam diri kita, sehingga masih muncul keinginan dan keinginan yang tiada henti untuk terlahirkan kembali. Dan sumbernya itu adalah bawah tanah. Ya. Nah, oleh karena itu dalam syair kedua atau syair selanjutnya, yaitu syair 154, Sang Buddha memberikan cara, menunjukkan cara bagaimana mengakhiri penderitaan. Gahakara ditosi. Ini sangat penting untuk dipahami. Ya. Punakehang nakahasi. Gahakaraka ditosi punakehang nakahasi. Di sini gahakaraka itu artinya pembangun rumah. Ditose itu dilihat. Punakehang nakahasi, tidak akan mampu membangun rumah lagi. Nah, di sini pembangun rumah itu sudah mampu dilihat. Kalau yang membangun rumah itu sudah dilihat, mereka tidak akan sanggup untuk membangun rumah lagi. Artinya sama seperti maling yang sudah diketahui, dia tidak akan maling lagi. Lalu siapakah yang menjadi gahakaraka, menjadi pembangun rumah dalam diri kita? Yang menjadi pembangun rumah dalam diri kita ini, kalau kita mengacu, ya, dalam syair ini, tentu ini adalah tanha. Tanha itu adalah yang terus menginginkan dan menginginkan, menghendaki dan menghendaki, untuk terus ada, untuk terus berkelanjutan.
Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita yang memang serius dalam praktek untuk bisa melihat setiap gerak-gerik tanah, untuk terus mengamati bagaimana tanah itu berfluktuasi, naik dan turun, silih berganti dalam diri kita. Nah, itu sebenarnya apa yang perlu dilakukan itu tidak ribet. Hanya mengamati ketika tanha muncul, apapun itu bentuknya, apakah kama tanha, bawah tanha, ataupun wibawa tanha, kita hanya diminta untuk mengetahui, untuk mengamati, selesai sebenarnya. Tugas kita tidak terlalu rumit. Begitu kama tanha. Kama tanha ini berkaitan dengan keinginan untuk menikmati panca indera, menikmati objek melalui panca indera, melalui mata, melalui telinga, melalui hidung kita, melalui lidah, melalui kulit atau badan jasmani. Nah, di situ apapun yang muncul pada saat kita senang atau menginginkan untuk makan enak misalnya, di situ diamati, diperhatikan. Oh, ini ada keinginan untuk menikmati makanan ini. Ada keinginan untuk melihat benda ini. Ada keinginan untuk mendengarkan suara yang merdu. Atau sebaliknya, ada kebencian untuk mendengar suara yang kasar, tidak nyaman. Di situ ketika diperhatikan, diamati, akan memunculkan pengetahuan bahwa sehebat apapun itu keinginan yang muncul, keinginan itu tidak akan bertahan selamanya. Artinya keinginan itu pun akan berubah. Nah, ketika kita mampu terus mengamati, terus mampu melihat karakteristik alamiah dari tanha itu pun kemudian akan terdeteksi. Karakteristik alamiah dari nafsu keinginan itu pun kemudian akan mampu dipahami dengan baik. Tentu ini butuh waktu, butuh perjuangan, dan butuh keseriusan, tekad yang kuat. Tetapi andai kata dalam praktek kita merasa gagal, tidak usah putus asa, berjuang dan bangkit kembali. Nanti gagal lagi, berjuang, bangkit lagi. Begitu seterusnya. Kegagalan saat ini dijadikan pelajaran untuk bangkit. Kegagalan saat ini dijadikan pelajaran untuk bangkit. Terus menerus. Saya masih ingat nasihat guru saya. Kalau kamu melakukan kesalahan, lakukanlah kesalahan itu 1001 kali. Sehingga kamu paham apa yang dimaksud dengan kesalahan. Apa yang dimaksudkan oleh guru saya sebenarnya adalah ketika kita gagal sekali dalam praktek, gagal sekali dalam mengamati tanha, bangkit kembali. Kalaupun itu harus sampai 1001 kali, lakukan dengan penuh semangat. Lakukan dengan penuh rasa percaya diri dan tidak perlu frustrasi. Tidak perlu patah hati. Tidak perlu kemudian merasa gagal. Lakukanlah itu dengan semangat, dengan kesungguhan, dengan keberanian. Kalau kita punya keberanian
punya semangat. Apa yang menjadi sumber penderitaan, sumber kelahiran kembali, itu pun kemudian akan bisa diputuskan secara otomatis. Punakehang nakahasi. Ya. Rumah pun kemudian tidak akan mampu untuk dibangun kembali. Yang dimaksud dengan rumah ya pancakanda. Ya. Yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kita berlindung untuk melanjutkan perjalanan di alam samsara. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengacu dengan benar, melihat dengan benar apa yang dinasihatkan oleh Sang Buddha, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Satipatthana Sutta, di situ sangat jelas kok. Sang Buddha hanya menganjurkan kepada kita untuk mengetahui, untuk melihat. Seringkali kata yang digunakan adalah janati. Kalau memang itu kita mengacu pada Satipatthana Sutta. Tapi dalam sutta yang lain, Sang Buddha juga menggunakan kata janati dan pasati. Kalau di sini kata ditosi itu berasal dari kata diti, dilihat, sebenarnya menggunakan mata. Tapi yang dimaksud mata di sini adalah mata kebijaksanaan. Ya. Berasal dari kata diti, melihat. Nah, oleh karena itu, ketika kita mampu melihat pembangun rumah, yaitu tanha, lambat laun tanha itu pun akan rontok dengan sendirinya. Sama seperti tadi yang saya sampaikan bahwa maling, ketika kita ketahui, ketika kita lihat, dia pun tidak akan kembali lagi. Begitu mau datang, kita perhatikan, kita amati, dia malu pergi. Sama seperti itu. Tanha juga tidak ada bedanya seperti itu. Karena ini adalah yang mencuri kebahagiaan kita, kedamaian batin kita. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Tidak perlu memusuhi, cukup mengamati, cukup melihat. Tidak perlu ngusir. Yang penting kita tahu, yang penting kita bisa melihat, selesai sebenarnya. Ya. Nah, kalimat yang kedua, sabate pasuka baka kehakutang wisangkata. Kamu telah dilihat. Nah, ini semua ya, sabate pasuka baka, semua bagian sebenarnya, usuk-usuk itu telah dihancurkan. Usuk itu kalau rumah ya, itu punya tiang penyangga, punya usuk yang nanti untuk menyangga atap. Nah, tiang-tiangnya semua, usuk-usuknya, rusuk-rusuknya itu telah dipatahkan, telah dihancurkan. Sehingga tidak bisa lagi dipergunakan untuk membangun rumah. Rusuk-rusuk kalau memang itu masih utuh, barulah memungkinkan untuk dipergunakan membangun rumah. Tetapi ketika rusuk-rusuknya itu sudah tidak ada yang bisa dipergunakan untuk membuat tiang, tidak ada yang dipergunakan untuk membuat usuk menjadi penyangga atap, sehingga bagaimana kemudian rumah bisa dibangun? Tidak memungkinkan. Ya. Nah, oleh karena itu,
ketika tanha telah dipatahkan, ketika tanha telah dihancurkan, tidak ada kemungkinan bagi kita untuk terlahir kembali. Tidak ada kemungkinan bagi kita untuk membangun rumah yang baru. Rumah yang baru adalah kelahiran yang baru. Ya. Wisang karagatang citang tanhanang kayamat jaga. Di sini yang dimaksudkan dari kalimat ini adalah bahwa pikiran yang disertai oleh tanha, pikiran yang disertai dengan segala konsep telah dibersihkan, telah dimurnikan, sehingga kedamaian batin itu akan tercapai. Tapi selama pikiran itu masih dipenuhi dengan tanha, pikiran itu masih dipenuhi dengan nafsu keinginan, selama itu pun kemudian masih akan terus ada kelahiran kembali. Nah, oleh karena itu perlu bagi kita semua berjuang untuk melihat, mengamati tanha yang memang ada dalam diri kita. Dan tidak perlu patah semangat, tidak perlu kemudian berkecil hati. Karena di momen terakhirnya, ya, di momen-momen terakhirnya menjelang wafat, beliau mengingatkan kepada kita, dan ini menjadi syair yang terakhir. Ya, ini adalah ungkapan terakhir yang diucapkan oleh Sang Buddha, nasihat terakhir oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, handadani bikawe amantayami wo wayadama sangkara apa madena sampadita. Ini adalah nasihat terakhir yang diucapkan oleh Sang Buddha tepat menjelang beliau wafat. Nasihat ini mengingatkan kepada kita dan memberikan semangat kepada kita bahwa apapun yang ada, apapun yang terkondisi, itu sifatnya tidak kekal. Nah, oleh karena itu tanha yang ada dalam diri kita juga tidak kekal, selalu berubah. Yang namanya tanha dalam diri kita itu tidak konsisten, selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, kama tanha akan berubah menjadi bawa tanha. Bawa tanha kemudian akan diganti dengan wibawa tanha. Itu terus berputar-putar dari waktu ke waktu. Tidak ada yang konsisten. Misalnya katakanlah kama tanha, kemudian yang muncul kama tanha terus, tidak memungkinkan. Atau ketika bawa tanha itu muncul, kemudian yang muncul itu adalah bawa tanha untuk selamanya, tidak memungkinkan.
Demikian juga ketika wibawa tanha muncul, tidak selamanya wibawa tanha itu kemudian ada dalam diri kita. Karena apakah itu kama tanha, apakah itu bawa tanha, ataukah wibawa tanha, semua itu bisa muncul kalau ada kondisi. Ketika sedang kuat-kuatnya muncul, kalau satu kondisi saja hancur, satu kondisi saja hilang, satu kondisi saja tidak mendukung, tanha itu pun kemudian tidak bisa bertahan. Mau tidak mau tanha itu harus hilang juga, berganti dengan yang lain yang kondisinya itu cukup. Kalau kama tanha sedang eksis, kama tanha sedang memuncak, tapi tiba-tiba satu kondisinya itu tidak cukup, bisa jadi bawa tanha ataupun wibawa tanha itu kemudian muncul. Saya ambilkan contoh. Pada saat kita sedang asik nonton film yang sangat seru di bioskop misalnya, wah, kita begitu intens, kita begitu serius nonton karena filmnya sangat seru. Seluruh perhatian kita kerahkan untuk nonton. Seluruh perhatian kita tertuju pada film yang ada. Nah, ketika sedang asik-asiknya, sedang seru-serunya, tiba-tiba listrik mati. Ketika listrik mati, film hilang. Film yang menjadi objek kesenangan indera mata itu hilang. Karena kondisinya tidak cukup, listriknya hilang. Listrik yang menjadi pendukung itu hilang. Terputus, terganggu. Akhirnya objek mata ini tidak ada, lenyap seketika. Nah, apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi muncul kemarahan, ketidaksukaan. Wah, sial, mengapa listrik harus mati? Bagaimana ini pemerintah tidak bertanggung jawab? Apa mereka tidak tahu bahwa kita sedang menikmati tontonan yang asik, seru seperti ini? Kalau tadi di awal, ya, yang terjadi adalah kama tanha begitu kuat memuncak. Setelah listrik padam, listrik tidak menyokong, listrik tidak mendukung, akhirnya wibawa tanha muncul, memuncak begitu hebat. Karena kondisinya cukup untuk muncul. Sementara kama tanha itu tidak memiliki kondisi yang cukup untuk eksis, untuk bertahan, untuk ada. Nah, hal inilah yang kemudian perlu kita mengerti. Sehebat apapun kotoran batin yang kita miliki, sehebat apapun kotoran batin yang ada dalam diri kita, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Kotoran batin sekuat apapun itu pasti akan naik, memuncak, turun, naik, memuncak, turun. Akan seperti itu. Ada waktunya kotoran batin begitu memuncak, tapi kemudian ada waktunya kedamaian batin itu muncul menggantikannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami, ketika kita mengetahui bahwa segala yang terkondisi itu tidak kekal, selalu berubah setiap saat, tidak konsisten setiap waktunya, seharusnya ini mampu membangkitkan semangat kita dalam berjuang,
Seharusnya ini mampu menimbulkan motivasi, membangkitkan semangat, keyakinan pada diri kita sendiri bahwa kedamaian batin itu bisa dicapai sehebat apapun dan sekuat apapun kotoran batin yang kita miliki. Tetapi ketika kita sudah terjebak pada pandangan bahwa segala sesuatunya itu kekal, kotoran batin yang kita miliki itu kekal, tidak bisa diubah, kita pun kemudian menjadi malas untuk berjuang. Nah, Sang Buddha mengatakan, menemukan, karena ini termasuk salah satu penemuan asli Sang Buddha, bahwa segala sesuatunya itu tidak kekal atau anicca, itu menjadi salah satu penemuan karakteristik yang ditemukan, inovasi asli Sang Buddha. Ini seharusnya membuat kita menjadi bersemangat. Ini seharusnya memicu kita semua untuk berani berjuang, untuk berani membebaskan diri dari samsara. Tapi kalau kemudian yang kita tanamkan, yang kita pegang, yang kita benamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatunya itu kekal, termasuk kotoran batin kita juga kekal, ya kita tidak akan mau berjuang. Kita selalu yakin bahwa kotoran batin ini kuat, kotoran batin ini tidak mungkin untuk diputuskan. Kita pasti harus terlahir kembali hingga suatu saat nanti kita bertemu dengan Sang Buddha. Tetapi kalaupun kita bertemu dengan Sang Buddha, selama pola pikir kita tidak berubah, selama kita tidak mau memegang prinsip bahwa segala sesuatunya itu tidak kekal, selama itu pula tidak akan ada kebebasan. Karena kita selalu menganggap, saya tidak mungkin mematahkan belenggu yang ada dalam diri saya. Saya tidak mungkin menghapuskan, menghancurkan kotoran batin yang saya miliki. Itu yang akan terjadi. Tetapi selama kita punya keyakinan, punya pengertian, punya pemahaman bahwa kotoran batin yang kita miliki itu tidak kekal, kita pun akan berjuang dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan setiap momen, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk berjuang, menggunakan apapun yang ada untuk berjuang. Persis sama seperti ketika Pertapa Siddhartha memiliki keyakinan bahwa beliau akan mampu mencapai pencerahan. Oleh karena itu beliau duduk di bawah pohon bodhi dengan bertekad, saya tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sekalipun darah saya mengering, tulang-tulang saya rontok, sebelum saya mencapai pencerahan. Tekad itu dibangun begitu kuat, semangat itu dibangun begitu hebat, dan akhirnya beliau pun mampu mencapai pencerahan tepat di bulan purnama, di saat bulan Waisak. Nah, inilah 3 syair yang berkaitan secara langsung dengan Waisak, tepatnya berkaitan dengan kelahiran kembali, berkaitan dengan pencerahan, dan berkaitan dengan parinibbana beliau. Kalau dipelajari, dipahami dengan baik, dimengerti dengan sungguh-sungguh, syair-syair ini, statement-statement yang ada kaitannya dengan kelahiran kembali, dengan pencerahan, dengan paripurnanya tugas beliau, syair-syair tersebut akan membangkitkan semangat yang luar biasa dalam diri kita untuk berjuang, untuk berlatih menghentikan samsara tepat dalam kehidupan sekarang ini juga.
Tapi kalau syair-syair ini tidak dipahami dengan baik, tidak dipahami dengan benar, tidak dimengerti dengan ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya, seberapapun banyaknya kita membaca, menghafalkan syair-syair ini, kita akan tetap terus memiliki keinginan untuk terlahir kembali, terlahir kembali, terlahir kembali. Kita tidak akan memiliki semangat untuk berjuang. Kita tidak akan memiliki semangat untuk berlatih. Kita tidak akan memiliki semangat untuk mengakhiri samsara dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga dengan menghayati, memahami 4 syair ini yang berkaitan secara langsung dengan momen penting dalam Waisak, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna oleh Pertapa Siddhartha, dan parinibbana Sang Buddha, bisa menggugah semangat, membangkitkan tekad kita dalam mengakhiri samsara tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi. Semoga kita semuanya tetap teguh dalam praktek, semangat dalam berjuang. Semoga kita semuanya mampu mencapai pembebasan.